got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 10 IPS 3. Berikut adalah tugas pengayan kami. Apa sih yang dimaksud dengan penghematan energi? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang mengutamakan penggunaan energi terbarukan. Gaya hidup berkelanjutan berusaha memenuhi kebutuhannya tanpa mengubah atau mengurangi sumber energi bagi generasi berikutnya. Gaya hidup berkelanjutan ini tercermin dalam bagaimana memilih produk, perilaku, dan aktivitas yang lebih meminimalisasi sumber energi tak terbarukan dan menghasilkan energi kotor yang merusak lingkungan. Penggunaan air secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab dapat berakibat pada bencana kekeringan. Kita harus menghilangkan kebiasaan buruk seperti misalnya, sehabis membuka keran, jangan lupa untuk tutup kembali ya. Pemborosan penggunaan air bisa mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih yang ada dan akan berdampak sangat buruk saat terjadi musim kemarau. Dengan kita melakukan penghematan penggunaan air, ini merupakan salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam penghematan energi di kehidupan sehari-hari. Kok lu lama banget sih? Aduh, baru selesai lama ya nunggunya. Ayo deh cepetan kita kerjain. Aduh. Tong sampah mana sih? Buang aja sembarangan. Angga, lihat deh. Buanglah sampah pada tempatnya. Dan untuk pembuangannya kita harus bisa membedakan jenis-jenis sampah mulai dari organik, anorganik, dan P3 atau bahan berbahaya dan beracun untuk memudahkan dalam proses manajemen persampahan, karena sisa-sisa sampah juga ada yang dapat didaur ulang. Selain itu, pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan organik. Plastik merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi produk plastik sekali pakai seperti kantong plastik, sedotan, dan wadah makanan dapat membantu mengurangi limbah plastik yang dihasilkan. Duh, botol minumnya ketinggalan. Kok masih nyala sih? Kalau gini kan bisa boros listrik. Salah satu cara menghemat energi paling sederhana dan bijaksana adalah dengan membiasakan untuk mematikan semua peralatan elektronik jika sudah tidak digunakan lagi. Dengan mencabut kabel secara keseluruhan akan memutus aliran listrik pada berbagai peralatan elektronik yang Anda punya. Kesimpulan dari video ini adalah, dengan kita menghemat energi, kita dapat menghemat biaya.
Selain itu, lingkungan kita juga dapat terlindungi akibat polusi udara yang sedikit dan menjadi kawasan yang ramah lingkungan. Terlebih apabila energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui, serta kita juga bisa mengurangi terjadinya global warming. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan yaitu mematikan keran setelah digunakan dan mematikan seluruh peralatan elektronik apabila tidak digunakan. Dengan melakukan gaya hidup berkelanjutan, setiap individu atau siswa yang diajarkan diharapkan untuk lebih bijak dalam menggunakan energi. Lebih memilih energi yang terbarukan untuk meminimalisasi energi yang tak karuan. Dengan melakukan gaya hidup berkelanjutan, setiap individu atau siswa bisa melindungi masa depannya. Gaya hidup berkelanjutan yang ramah lingkungan tentu menjamin bahwa di masa depan nanti masih ada lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian, upaya yang dapat dilakukan untuk gaya hidup berkelanjutan yaitu mengurangi penggunaan plastik dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.